Manajemen Napoli ternyata langsung gerak cepat untuk mendapatkan pelatih pengganti Luciano Spalletti yang telah memutuskan mundur usai sukses mengantarkan Partenopei menjuarai Serie A musim 2022-2023. Kini Napoli telah secara resmi mengumumkan bahwa mantan pelatih klub Arab Saudi Al Nassr, Rudi Garcia, menjadi pelatih kepala pada 16 Juni 2023. Keputusan Napoli ini cukup mengejutkan. Pasalnya tak ada desas-desus sebelumnya bahwa Garcia yang akan ditunjuk jadi pengganti Spalletti. Nama mantan pelatih Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, justru tadinya menjadi kandidat utama. Namun apa alasan pemilihan Garcia? Dan bagaimana nasib Napoli nanti di bawah kepemimpinan Rudi Garcia? Apakah ia akan mampu menyamai prestasi Luciano Spalletti? Mari kita bedah satu persatu semua tentang Rudi Garcia. Siapa Rudi Garcia? Rudi Garcia adalah pelatih asal Prancis. Sebelum datang ke Napoli kali ini, ia ditunjuk jadi pelatih Al Nassr pada Juni 2022. Ia menggantikan Miguel Angel Russo. Sebelum bertugas di Arab Saudi, Rudi Garcia sudah pernah menangani sejumlah tim di Eropa, termasuk Marseille, Lyon, dan AS Roma. Jadi ia sudah tidak asing lagi dengan kondisi persaingan di Serie A dan Eropa. Pencapaiannya yang paling menonjol dalam sepak bola adalah saat meraih gelar juara Liga Prancis musim 2010-2011 bersama Lille. Dia juga memenangi gelar Piala Prancis atau Coupe de France bersama Lille yang saat itu diperkuat pemain seperti Eden Hazard, Yohan Cabaye, dan Gervinho. Garcia juga memimpin Marseille ke final Liga Europa 2018, final Europa pertama mereka sejak 2004. Namun mereka gagal juara karena kalah dari Atletico Madrid. Garcia kemudian memimpin Lyon ke semifinal Liga Champions 2020, mengalahkan Manchester City dalam perjalanannya. AS Roma menjadi klub Italia pertama bagi Rudi Garcia. Ia bergabung dengan Serigala Roma pada 12 Juni tahun 2013 silam. Saat itu pada musim pertamanya, ex-pelatih Lille ini mampu membawa Ilupi mengakhiri musim pada posisi kedua klasemen Serie A. Hasil yang bagus dan membuat Garcia menjadi harapan publik Olimpico. Hanya saja, pada musim selanjutnya, penampilan AS Roma mulai kedodoran. Tampil apik pada awal musim, Roma seolah kehabisan tenaga untuk mengejar Juventus yang berlari sendirian mengejar gelar Scudetto. Hal yang sama terjadi pada musim 2015-2016. Bedanya saat itu manajemen Roma tidak memberi ampun lagi. Ia harus mengemasi barang-barangnya. Garcia beserta para staf kepelatihannya dipecat oleh manajemen AS Roma. Posisinya kemudian digantikan oleh Luciano Spalletti yang datang ke Roma untuk kedua kalinya. Sebelumnya Spalletti memimpin Roma di tahun 2005 hingga 2009. Kemudian datang lagi menggantikan Rudi Garcia semusim saja di musim 2016-2017. Kini gantian Rudi Garcia yang menggantikan Spalletti di Napoli. Usai Spalletti berhasil mengantarkan Napoli meraih Scudetto setelah penantian selama 33 tahun dan memutuskan untuk hengkang. Mantan pelatih Ronaldo di Al Nassr. Dari AS Roma, Rudi Garcia kemudian sempat melatih Marseille dan Lyon. Dan kemudian tahun lalu, ia mendapat tawaran dari klub Sultan Al Nassr yang langsung disambar oleh Garcia. Akan tetapi setelah melakoni 23 pertandingan di Liga Arab Saudi atau total usai 26 pertandingan di musim ini, pelatih asal Prancis itu akhirnya terdepak. Sejumlah rumor mengaitkan pemecatan Rudi Garcia terjadi karena kekesalan Cristiano Ronaldo. Akan tetapi Arya Diah melaporkan pemecatan terhadap sang pelatih pada pertengahan musim bukanlah faktor Ronaldo, melainkan merupakan sebuah tradisi di Al Nassr. Liga Pro Saudi dimulai pada musim 2008-2009. Sejak itu, sebanyak 15 dari 25 pelatih yang digunakan oleh Al Nassr mengalami pemecatan pada pertengahan kompetisi. Garcia adalah pelatih ke-15 yang mengalami keputusan naas tersebut. Pelatih asal Kroasia, Radan Jasanin, sebagai yang pertama saat dipecat pada pertengahan musim 2008-2009. Dampak kedatangan Rudi Garcia ke Napoli. Napoli resmi menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih baru. Pelatih asal Prancis itu kembali ke Serie A setelah 7 tahun. Dipilihnya Rudi Garcia berarti ia telah mengalahkan beberapa kandidat pelatih lain seperti Gian Piero Gasperini, Julian Nagelsmann, dan juga Luis Enrique. Ketiga pelatih ini sendiri telah dikaitkan dengan Napoli setelah kepergian Spalletti. Pemilihan Garcia diyakini disebabkan keinginan Napoli untuk terus mempertahankan gaya bermain menyerang yang atraktif seperti musim lalu.
Sewaktu di Roma, ia juga menerapkan hal serupa. Lalu bagaimana nasib Napoli nanti di bawah kepemimpinan Rudi Garcia? Kemampuan juru taktik asal Prancis ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita akan melihat prestasinya di kancah Serie A saat ia membesut AS Roma. Selama 2,5 tahun di AS Roma, Rudi Garcia telah menjalani 118 pertandingan. Dengan rincian 61 kali kemenangan, bermain imbang sebanyak 35 kali, dan AS Roma hanya mengalami 22 kali kekalahan. Kejeniusan sang pelatih juga bisa teruji kala ia menerapkan skemanya saat melatih sebuah klub. Cara bermain bertahan dengan memanfaatkan counter-counter cepat dari sisi kedua sayap adalah salah satu ciri khas Rudi Garcia dalam merusak pertahanan lawan. Ia selalu menempatkan 2 goal getter di antara hybrid winger yang bertugas sebagai pemain bayangan. Fungsinya agar bek lawan terfokus hanya menjaga goal getter. Mengusung formasi 3-4-3, 4-2-3-1, atau 4-3-1-2 saat melatih sejumlah klub di Eropa membuat skemanya menjadi jurus mematikan. Soal pendekatannya pada pemain, Rudi Garcia dikenal gemar mengorbitkan pemain muda. Hal tersebut juga terjadi saat ia membesut AS Roma. Hingga mengakhiri karirnya sebagai pelatih, Rudi Garcia tercatat telah mempromosikan 9 pemain dari tim Primavera ke tim senior. 9 pemain yang diorbitkan Garcia antara lain Federico Ricci, Michel Soma, Luca Masitelli, Daniel Verde, Lorenzo Pellegrini, Eduardo Soleri, Umar Sadik, Lorenzo Di Livio, dan Marco Tuminello. Jika berbicara bagaimana nanti nasib Napoli di bawah asuhan Garcia, tak perlu khawatir. Di era kepelatihannya di AS Roma, skuad asuhannya selalu menjadi pesaing Juventus dalam memperebutkan Scudetto. Bahkan racikan strategi Rudi Garcia terbukti merepotkan si nyonya tua. Selama mengasuh AS Roma, Rudi Garcia menghadapi Juventus 6 kali. Hasilnya, ia menang 2 kali, imbang sekali, dan kalah 3 kali. Itu bukanlah rapor yang terlalu buruk. Itulah mengapa manajemen Napoli kali ini optimis. Tim mereka ditangani oleh orang yang telah berpengalaman di Serie A. Namun tetaplah waktu yang akan menunjukkan hasilnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Rudi Garcia bisa mempertahankan gelar juara Napoli atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.